إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan hidayahnya kepada kita, dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang dirasa kecil maupun yang dirasa besar. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada jasad kita, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada sekitar kita, mulai dari keluarga, kerabat, sanak saudara, hingga harta benda yang kita miliki, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada padamu dari Allah lah datangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk kufur terhadap nikmatnya, karena setiap hari kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Meskipun kita sadari bahwa betapa sebanyak apapun kita bersyukur kepada Allah, saya itu belum cukup untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimanakah caranya kita mensyukuri nikmat ini kepada Allah? Apakah cukup kita bersyukur dengan lisan saja, dengan kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan suatu kenikmatan? Tentulah tidak. Karena syukur tidak hanya cukup dengan lisan, akan tetapi juga hati, lisan, dan juga anggota badan. Syukur dengan hati, yakni kita mengakui dan meyakini bahwa semua yang datang kepada kita, semua nikmat yang kita peroleh, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun syukur dengan lisan, yakni kita senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, dengan kita ucapkan syukur kepada Allah,
Dan adapun syukur dengan anggota badan, yakni kita pergunakan anggota badan kita sebagai sarana untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan kita gunakan semua bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk merealisasikan tujuan utama kita diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa damai, tentram dan tenang jiwa kita. Dan tentunya kita akan berbahagia. Dan sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka kita tidak akan bahagia, karena kita akan selalu merasa kekurangan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus bisa bersikap qanaah, bersikap merasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kebahagiaan itu tidak diukur sebanyak apa materi kita di dunia, sebanyak apa uang kita di dunia. Akan tetapi kebahagiaan itu didapatkan oleh ketenangan dan ketentraman jiwa kita. Maka dari itu syukurilah segala nikmat yang datang kepada kita. Karena Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan Allah mengancam azab yang sangat berat bagi orang yang kufur terhadap nikmatnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatnya kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah berat. Ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي
أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.